Bagaimana kabar rancangan Kabinet Jokowi JK? Benarkah Jokowi dan Yusuf Kala masih berbeda pandangan soal postur kabinet? Lalu apa yang menjadi prioritas dalam pemerintahan mereka? Tim transisi Jokowi JK Selasa lalu membahas 5 isu utama saat diskusi dengan Wakil Presiden Budiono di Istana Wapres, Jakarta. Mulai dari pembangunan tugas antara Presiden dan Wakil Presiden, isu anggaran dan proses RAPBN, tol laut, hingga program untuk kesejahteraan rakyat. Kami juga bicara secara mendalam mengenai jaringan sosial yang memang ada langsung di bawah Bapak Wakil Presiden untuk bagaimana kalau kami mulai menyiapkan program-program kerakyatan. Setelah bertemu Budiono, tim juga akan bertemu dengan sejumlah menteri. Ini untuk mengejar tenggat rampungnya arsitektur kabinet 15 September nanti. Salah satunya dengan menambah deputi baru tim transisi. Selain 4 deputi yang sudah ada, tim ketambahan Eko Putro Sanjoyo, Ketua Bidang Ekonomi DPP PKB. Eko mengkaji perdagangan domestik, peningkatan ekspor dan ekonomi kreatif. Lalu apa yang menjadi prioritas penyusunan kabinet bagi Jokowi JK? Kabinet ramping daripada kepentingan, ya. Ramping dari kepentingan karena Pak Jokowi sudah menegaskan kan kabinet harus bebas dari kepentingan. Kita melihat adanya mafia, adanya mereka kekuatan kelompok-kelompok kepentingan yang mencoba mengatur dan mengendalikan kebijakan. Ke depan tidak boleh ada itu lagi. Sistemnya sendiri harus didesain efektif, ada transparansi, ada akuntabilitas, dan deliverable-nya adalah kebijakan-kebijakan yang memang langsung bersentuhan dengan rakyat. Jadi nggak ada lagi suatu proyek-proyek ciptaan yang hanya menjauhkan dengan apa yang dibutuhkan rakyat. Kabinet ramping ala Jokowi tak melulu soal jumlah. Yang utama, kandidatnya punya karakter kuat, kemampuan manajerial, dan berintegritas. Ini lantaran Jokowi JK tak ingin menterinya tersangkut kasus korupsi. Dalam kabinet saat ini, 3 menteri aktif tercatat korupsi. Terakhir, Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik tersangka tindak pidana korupsi di kementeriannya. Sementara tim arsitektur kabinet di bawah Deputi Andi Wijayanto punya 5 opsi arsitektur kabinet. Pertama, 34 kabinet persis dengan kabinet SBY. Bedanya, Jokowi berencana untuk menggabungkan dan menambahkan 3 kementerian baru. Lalu ada pilihan 27 kursi dan yang teramping 20 kursi sesuai kebutuhan fungsional. Yang jelas, kelima opsi yang ada menghapus posisi wakil menteri kecuali di Kementerian Luar Negeri. Opsi yang pertama sudah. Gimana Pak? Apanya? Ya bagus, ada beberapa yang kita ganti tapi ini biar difinalkan lagi. Tim transisi juga menerima masukan dari berbagai pihak. Dan ini masuk dalam agenda prioritas. Kami berharap ada Menko Perlindungan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Ini juga dalam postur kabinetnya juga kami juga mengedepankan kerampingan dan efisiensi dari kinerja kabinet yang akan datang. Kami ingin sekaligus mengingatkan sebenarnya bahwa sesungguhnya menjadi poros maritim dunia itu paling tidak ada 3 syarat yang harus dipenuhi atau yang harus dilewati oleh kepemimpinan Pak Jokowi JK ke depan. Ya. Yang pertama itu menjawab tentang ketimpangan pembangunan Indonesia Timur dan Barat. Ya. Kita tahu hari ini sekitar 70% dari pelabuhan-pelabuhan kita, ya, khususnya pelabuhan-pelabuhan perikanan itu dibangun di barat Indonesia. Kurang dari 30%-nya ada di timur Indonesia. Maka ke depan membalikkan ketimpangan ini menjadi satu kekuatan itu menjadi penting.